Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kalau teman-teman sudah lihat thumbnail saya, tentu sudah tahu hari ini kita ingin membahas tentang sporting director gitu ya. Apa itu sporting director, apa peran mereka dalam sebuah klub, dan memang penting nggak sih sporting director itu gitu ya. Ya, ini saya ingin membahas ini karena ya beberapa hari yang lalu ya, ketika saya melakukan update tentang tentang pengunduran diri Edu gitu. Ini ada satu pertanyaan yang menurut saya sangat menarik. Ini ya dari Mas Wawang Ago ya. Emang kalau ditinggal orang seperti Edu bisa banget yang ngaruh terhadap performa tim. Nah, ini ya. Jadi pertanyaan yang menurut saya sangat bagus gitu kan. Pengaruh nggak sih seorang sporting director itu terhadap performa tim gitu? Dan menurut saya ini juga nggak apa ya, dari sisi fans, bukan hanya fans Arsenal ya, tapi fans sepak bola secara keseluruhan. Sporting director ini masih belum terlalu dikenal perannya gitu ya, dan ini yang saya ingin bahas gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya teman-teman, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, di mana saya membahas berita-berita sepak bola, lalu juga bahasa-bahasa sepak bola gitu ya. Ya, kalau teman-teman suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat dapat pemberitahuan dari YouTube gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ya pembahasan kita. Kita mulai dulu tentang pengelolaan sebuah klub sepak bola. Jadi kalau kita berbicara tentang pengelolaan sebuah klub sepak bola, tentu yang muncul di benak teman-teman pertama kali adalah manajernya. Ya, jadi kalau saya ngomong pengelolaan di Arsenal, mungkin yang muncul pertama kali di kepala teman-teman itu adalah Arteta. Kalau saya ngomong pengelolaan di Liverpool, yang keluar adalah Arne Slot. Kita ngomong tentang pengelolaan di sepak bola di Manchester City, yang pertama kali keluar di benak teman-teman adalah Pep Guardiola. Manajer ini adalah wajah dari sebuah klub sepak bola, dan ini juga sama terjadi di era 90-an ya. Jadi era 90-an, awal 2000 gitu kan. Manajer ini adalah memang yang perannya sangat penting gitu. Ya, tugas mereka ini adalah mengatur semua aspek persepak bolaan sebuah klub. Ya, yang tidak mereka kelola itu hanya tentang masalah keuangan dan masalah apa ya? Promosi gitu kan. Jadi untuk masalah intinya yang masalah-masalah duit bukan urusan mereka lah gitu. Jadi urusan duit itu urusan dewan direksi. Nah, dan memang sampai dengan awal 2000-an itu yang terjadi gitu ya. Lalu datanglah Roman Abramovich gitu. Roman Abramovich ini ya dia juga sedikit banyak merevolusi struktur persepak bolaan klub-klub Eropa. Ya, dengan datangnya Abramovich, Chelsea waktu itu gonta-ganti pelatih. Nah, dengan gonta-ganti pelatih ini mereka bukan hanya mempengaruhi tim mereka sendiri, tapi juga mempengaruhi tim-tim lain yang ada di Eropa. Kenapa? Karena dengan mereka gonta-ganti pelatih, mereka kan secara efektif mereka juga merebut pelatih-pelatih dari tim-tim lain ya, karena pelatih-pelatih ini datangnya dari mana ya, tentu pelatih-pelatih dari tim-tim lain, yang membuat juga ini tim-tim lain ini menjadi goyah ya, apa namanya, pengelolaan sepak bolanya menjadi goyah karena pada masa itu ya tadi manajer ini yang mengelola semuanya. Jadi dengan kehilangan manajer, sebuah klub ini bisa mereka kehilangan filosofi sepak bolanya, kehilangan cara mereka bermain, dan macam-macam gitulah ya. Bahkan bisa kehilangan daya tarik untuk mendatangkan pemain gitu. Nah, ini menjadi satu hal yang penting di mana lalu tim-tim ini melihat perlu nih satu peran di mana ketika terjadi pergantian manajer, ini klub tetap bisa dalam kondisi yang stabil gitu. Lalu lahirlah peran sporting director ini. Tugas utamanya sporting director pada masa itu gitu kan sebenarnya adalah lebih untuk menghemat duit
ya, ujung-ujungnya duit. Kenapa ujung-ujungnya duit? Karena dengan tadi pergantian pelatih, terjadi pergantian filosofi, pergantian cara bermain. Akhirnya pemain-pemain yang ada saat ini menjadi tidak terpakai, dan dengan datangnya manajer baru, ya harus diganti para pemain ini dengan pemain yang sesuai dengan si manajer baru itu. Lebih parah lagi kalau ternyata harus gonta-ganti pelatih gitu kan, pelatih yang didatangkan ini ternyata nggak sesuai gitu. Tidak bisa mendatangkan prestasi, ya harus diganti lagi, akhirnya ganti pemain lagi. Nah, ini lalu menjadi tugas seorang sporting director, di mana dia yang menentukan filosofi sebuah klub. Ya, sporting director ini awal mulanya dia datang ke sebuah klub menjadi penentu filosofi, penentu cara bermain, di mana dia lalu setelah menentukan itu mencari pelatih yang bisa menjalankan filosofi tersebut. Ya, di mana setelah itu baru mendatangkan pemain. Sehingga nanti kalau ternyata si pelatih ini tidak bisa membawa prestasi, memecat seorang pelatih ini lebih murah daripada mengganti keseluruhan tim. Ini kan menjadi satu masalah di Manchester United ya. Berapa selama satu dekade inilah, gonta-ganti pelatih, gonta-ganti pemain, akhirnya secara keuangan morat-marit gitu. Nah, ini lalu mereka saat ini makanya mendatangkan sporting director. Akhirnya Manchester United punya sporting director kan, dalam seorang Dan Ashworth ya. Ini diharapkan bisa membantu klub seperti Manchester United. Jadi kedatangan Dan Ashworth ini diharapkan bisa membantu Manchester United untuk apa? Dengan kondisi yang saat ini gonta-ganti pelatih, jangan sampai harus selalu gonta-ganti pemain gitu. Seminimal-minimalnya adalah pemain yang dibeli sekarang bisa dipakai untuk oleh pelatih yang berikutnya gitu. Jadi disitulah tugas utama seorang sporting director, intinya menghemat uang bagi pemilik klub gitu ya. Ya, ujung-ujungnya duit. Ya, tadi seperti itu. Jadi mereka menentukan arah filosofi sepak bola, arah permainannya mau gimana, mencari pelatih yang sesuai, baru setelah itu mencari perekrutan. Dan ini tapi tidak bisa disamakan di setiap klub gitu ya. Sporting director ini di setiap klub ini berbeda secara struktur hierarki. Kalau kita lihat seperti di Chelsea saat ini, lalu juga di Manchester United saat ini, seorang sporting director secara hierarki mereka ada di atas seorang pelatih gitu ya. Jadi tadi yang pertama kita pikir sebagai orang yang mengelola gitu kan. Kalau saat ini kita lihat Manchester United punya Ruben Amorim yang akan datang gitu. Lalu di Chelsea ada siapa? Aduh saya lupa. Ya pelatihnya Chelsea. Mohon maaf fans Chelsea, saya lupa nama pelatih kalian. Lalu juga di di Liverpool ada Arne Slot gitu ya. Ini ternyata mereka secara hierarki ada, peran mereka itu ada di bawah seorang sporting director gitu ya. Jadi sporting director ini atasan dari pelatih gitu ya. Tapi tidak semua klub menjalankannya seperti itu. Kalau saya ambil contoh Arsenal saat ini gitu ya. Sporting director Arsenal ini ternyata secara hierarki dia setara, sejajar dengan pelatih gitu ya. Dan saat ini dipegang oleh Mikel Arteta. Jadi makanya ketika kemarin saya membuat satu video tentang kekhawatiran saya terhadap Mikel Arteta, kenapa kok dia disuruh oleh keluarga Kroenke ini, oleh Stan Kroenke untuk mencari penggantinya Edu gitu kan. Yang membuat saya heran karena harusnya sporting director ini atasannya pelatih. Kenapa supervisor kok disuruh mencari general manager gitu kan, lucu. Nah, tapi ternyata pada posisi di sini di Arsenal, sporting director dan manajer gitu, ini sejajar ya, antara Edu dan Arteta ini dianggap sejajar, sehingga ketika Edu mengundurkan diri, ini Arteta yang ditugaskan untuk mencari penggantinya. Ya, ini tetap membuat saya punya kekhawatiran saya di video saya sebelumnya ini tetap tetap
tetap valid lah menurut saya kekhawatiran saya, tapi bahwa ini menjadi masuk akal karena dari pemilik dari keluarga Kroenke ini melihat bahwa struktur struktur secara hierarki, eh apa namanya tadi, sporting director ini ternyata dianggap setara dengan pelatih gitu. Dan ini sekali lagi juga berbeda dengan klub-klub lain, di mana ada juga klub-klub lain ini yang melihat bahwa sporting director ini hanya seperti kepala scouting gitu kan. Ada juga yang melihat bahwa sporting director ini hanya seperti kepala scouting, artinya hanya bertanggung jawab terhadap perekrutan pemain, ya tidak bertanggung jawab terhadap arah filosofi persepak bolaan gitu. Dan ini ada juga klub-klub yang menjalankan seperti itu, ya nggak salah juga. Tadi sekali lagi, masalah sporting director ini setiap klub berbeda-beda gitu. Tapi secara umum sporting director ini tugasnya mereka ada di atas dari eh, pelatih, dan biasanya sporting director ini langsung bertanggung jawab kepada antara apakah itu dewan direksi atau bahkan langsung kepada pemilik gitu ya. Jadi ini yang kita lihat peran sporting director. Lalu mungkin juga ada pertanyaan, bedanya dengan technical director ini apa? Gitu kan. Eh, ada bedanya, tapi pada saat yang sama sekali lagi tadi tergantung dari struktur hierarki, mungkin nggak ada bedanya gitu. Technical director ini adalah seorang yang jabatannya ini adalah menjembatani antara pelatih dengan sporting director ini. Jadi untuk keseharian 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 dari operasional sepak bola gitu kan, untuk masalah kontrak, masalah lalu pemain yang perlu dicari gitu kan. Mungkin pelatih ngerasa bahwa ini kita butuh upgrade di sisi midfield misalkan, tolong dicariin pemain, tolong omongin sama sporting director gue butuh pemain seperti ini. Lalu juga dari sisi latihan, mungkin gue butuh fasilitas seperti ini, tolong dong kasih tahu sporting director gue bahwa sebagai pelatih gue di sini perlu fasilitas ini untuk melatih pemain gue. Nah ini jadi technical director ini bisa dibilang itu adalah asistennya sporting director, yang mereka secara keseharian ini langsung berkomunikasi dengan pelatih untuk lalu menginformasikan kepada klub kebutuhannya apa gitu. Jadi yang mengurus keseharian total sehari-hari, operasional sehari-hari gitu ya. Nah, sekali lagi kalau kita lihat di Arsenal, ya sebenarnya sporting director Arsenal ini jatuhnya sama aja dengan technical director, karena kenapa tadi? Karena setara jabatannya dengan manajer gitu ya, dengan pelatih gitu. Nah, ini yang ya sekali lagi tadi ada bedanya, tapi tergantung struktur hierarki klub, bisa jadi nggak ada bedanya antara sporting director dan technical director. Dan justru menurut saya ini sporting director di Arsenal ya sebenarnya itu adalah technical director ya, jadi bukan sporting director seperti tadi saya ngomong, yang mengatur filosofi permainan, yang mengatur cara bermain sebuah klub gitu ya, atasannya pelatih gitu ya. Di Arsenal nggak seperti itu, jadi tanggung jawabnya tetap lebih besar daripada seorang technical director gitu ya kalau di Arsenal. Jadi ini saya mau ngomong sporting director di Arsenal gitu ya. Sporting director di Arsenal posisinya Edu. Kita lihat dulu dari awal gitu ya. Di awal datangnya Edu, dia memang sebagai technical director. Ya, jadi ketika Edu datang, dia bukan sebagai sporting director, dia sebagai technical director. Tadi menjembatani antara pelatih dengan manajemen atas. Waktu itu juga Arsenal belum punya sporting director ya. Jadi langsung technical director Edu itu dia bertanggung jawab menginformasikan kebutuhan keseharian pelatih kepada dewan direksi
gitu. Nah, waktu itu mendatangkan lalu waktu waktu Edu datang itu masih Unai Emery ya, lalu Unai Emery diganti dengan Mikel Arteta. Mikel Arteta jabatannya adalah sebagai head coach, ya, kepala pelatih gitu, kepala pelatih. Lalu seiring perjalanan dengan semakin bagusnya Arsenal di bawah Arteta gitu ya, kekuatan Arteta di dalam klub ini pengaruhnya semakin besar, diangkatlah Arteta ini tahun 2020 menjadi manajer gitu ya. Jadi akhirnya eh, Arsenal ini Arteta bukan hanya pelatih tapi juga sudah manajer. Nah, ini tanggung jawabnya jadi lebih besar daripada bukan hanya melatih pemain. Jadi ya mulailah gitu kan. Sekali lagi ini berhubungan dengan kekhawatiran saya di video saya sebelumnya ya. eh Supaya Edu waktu itu bukan menjadi technical apa ya, jabatannya nggak lalu berasa ada di bawah Arteta, diangkatlah Edu menjadi sporting director, di mana dia di sini lalu menjadi pengurus keseharian dari tim sepak bola pria. Ya, jadi dia sporting director tapi juga technical director bagi tim pria. Tapi bagi tim wanita dan bagi tim akademi dia tetap jabatannya ada di atas dari head coach, karena untuk tim wanita eh, jabatan itu masih head coach ya. Jadi ini saat ini kan kemarin juga baru mengundurkan diri ya kepala pelatihnya tim wanita Arsenal gitu ya. Dia tetap ada di atasnya kepala pelatih tim wanita. Lalu juga tim akademi dia ada di atasnya Per Mertesacker gitu ya, sebagai manajer. Per Mertesacker ini adalah manajer dari tim akademi gitu. Tapi dia tetap ada di bawah Edu sebagai sporting director. Jadi sporting director di Arsenal dia tetap ada di atas dari kepala pelatih tim wanita dan manajer tim akademi, tapi dia setara dengan manajer tim pria, Mikel Arteta. Makanya kemarin ini ketika pengunduran diri Edu, lalu dari keluarga Kroenke memberikan wewenang kepada Arteta untuk ikut membantu dalam pencarian sporting director yang baru gitu ya. Ya tetap ini ya ini saya hanya menginformasikan struktur gitu ya tadi yang secara umum dan apa yang ada di Arsenal. Jadi bukan apa ya, bukan ini untuk masalah kekhawatiran saya tetap ada dan itu ada di video saya sebelumnya, dan apa yang saya beritakan di sini ini bukan untuk saya menurunkan kekhawatiran saya, tapi bahwa ini lebih untuk informasi kepada teman-teman tentang struktur jabatan yang ada di Arsenal dan juga mungkin di klub sepak bola teman-teman gitu kan, bisa dilihat sporting directornya ini posisinya ada di mana secara hierarki gitu ya. Secara umum tapi sporting director ini memang ya dia ada di atas, dia langsung bertanggung jawab kepada dewan direksi atau bahkan langsung ke pemilik. Dan di Arsenal sporting director ini tetap dia bertanggung jawab kepada dewan direksi, jadi langsung ke dewan direksi gitu ya. Jadi tidak ada atasannya lagi di Arsenal, bahwa sporting director, dan menurut saya juga di klub-klub lain sporting director ini langsung ya semuanya bertanggung jawabnya kepada dewan direksi atau pemilik gitu. Ya itu sih ya teman-teman, jadi tentang sporting director, semoga ini juga bisa membantu teman-teman tentang apa sih sporting director ini, apa tugasnya, apa perbedaannya dengan technical director. Semoga ini bisa menjawab kepada teman-teman tentang pertanyaan tadi. Emang sporting director itu sebegitu berpengaruhnya ya terhadap kesuksesan sebuah tim? Ya, dan jawabannya kalau dari saya iya gitu, karena memang ini orang yang menentukan nanti arah perjalanan sebuah klub sepak bola gitu ya. Ya itu sih dari saya, sekali lagi semoga menambah wawasan, dan untuk teman-teman yang kalau udah nonton sampai sini ya berarti teman-teman suka nih dengan konten-konten sepak bola saya. Boleh dibantu like, share, dan subscribe. Ini adalah cara yang paling mudah untuk teman-teman mensupport channel saya.
atau kalau ingin mensupport channel saya secara finansial, boleh ada dibantu menjadi member, walaupun ini bukan satu hal yang wajib ya, karena saya tidak menutup konten-konten saya bagi member gitu ya. Hanya bagi teman-teman yang mungkin ingin membantu channel ini berkembang secara finansial, ya oke lah, boleh menjadi member. Tapi menurut saya teman-teman menjadi subscriber aja ini sudah amat sangat membantu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.